Baik, ini ada pertanyaan, apakah benar menurut Gus Miftah bunga bank tidak riba? Ini nyenggol Gus Miftah ini. Baik, ini memang pertanyaan ini sebaiknya dilayangkan langsung ke Gus Miftah. Apakah Gus Miftah berpendapat bahwa bunga bank tidak riba? Andai benar beliau berpendapat seperti itu, bahwa bunga bank tidak riba, maka itu pendapat beliau. Itu pendapat beliau. Sikap kita bagaimana? Ar-ruju' bil kitabi was sunnah. Kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalam Al-Quran sudah disebutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka silahkan ditimbang antara yang menghalalkan dengan yang mengharamkan. Jangan dilihat dari sisi terkenal dan tidak terkenalnya, tapi lihatlah mana yang lebih dekat kepada dalil. Sebagaimana nasihat para ulama madhab, idza sahal hadis fahuwa madhabi. Jadi landasannya adalah dalil yang sahih. Al-Quran juga mengatakan kepada para pelaku riba itu, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian sudah bertobat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Ini adalah ayat Al-Quran yang mengajarkan kepada kita agar tidak mengambil bunga dengan mengatakan falakum ru'usu amwalikum. Ini Al-Quran yang menyampaikan bagi kalian adalah pokok harta kalian. Sehingga pedoman kita adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka falakum ru'usu amwalikum, bagi kita yang meminjamkan itu adalah pokok dari hartanya. Dan Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka kalau mau mengambil keuntungan, buatlah akad jual beli dan juga praktek jual beli, bukan uang melahirkan uang. Ketika uang dipinjam kemudian memberikan kelebihan, maka itu yang disebut sebagai riba jahiliyah. Dan Nabi sudah mengatakan bahwa riba jahiliyah itu maudu'un, sudah beliau hapuskan. Sebagaimana dalam Haji Wada beliau berkhutbah, salah satu khutbahnya adalah khutbah Nabi SAW, bahwa riba jahiliyah itu sudah dihapuskan. Apa di antara bentuk riba jahiliyah? Ketika orang pinjam uang, lalu uang tersebut dijanjikan untuk memberikan tambahan, dan ketika tidak mampu untuk melunasi sudah jatuh tempo, maka ada dendanya. Nah, pertanyaan saya, apakah praktek bank itu ada bunganya? Apakah praktek bank itu ada dendanya? Jika iya, maka itu adalah riba. Itu adalah riba. Dan kaidahnya sudah jelas, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman, ketika si pemberi pinjaman itu mengambil keuntungan, maka keuntungan tersebut adalah riba. Biar tidak riba, bagaimana solusinya? Bisa buat akad murabahah, akad jual beli kenal untung. Bisa pula buat akad ijarah. Bisa pula akad istisna, yang itu ada penjelasannya tersendiri. Insya Allah suatu saat kalau urung wengi bisa kita jelaskan. Intinya kalau murabahah itu praktek jual beli, sehingga bisa ketika ada seseorang membutuhkan sepeda motor, maka sepeda motor itu dibelikan oleh pihak lembaga keuangan. Misalnya ada LKS, Lembaga Keuangan Syariah, membelikan sepeda motor. Berapa harga yang dicari? Mereknya apa? Sudah disebutkan sebelumnya. Lalu kemudian dibelikan. Oh, motor ini dibelikan oleh Lembaga Keuangan Syariah seharga 20 juta. Dijual kepada Anda, kepada nasabah, secara kredit selama 3 tahun menjadi 20 berapa? Idealnya
menjadi 27 juta. Boleh apa tidak? Boleh. Nah, ini namanya akad murabahah, dibelikan oleh lembaga keuangan lalu dijual kembali kepada nasabah dengan mengambil untung. Nah, ini Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Adapun seperti yang disampaikan oleh penanya, apakah Gus Miftah itu membolehkan bunga bank atau tidak, saya tidak berani gegabah, saya tidak berani berpendapat, karena dalam masalah ini yang lebih tahu adalah Gus Miftah sendiri, sehingga pertanyaan ini bisa ditanyakan langsung ke Gus Miftah, atau coba beliau adalah orang terkenal, beliau adalah tokoh yang sudah dikenal di negeri kita di mana-mana, barangkali jejak digitalnya ada, itu bisa dicari apakah beliau menghalalkan bunga bank atau tidak. Tetapi ingat nasihat dari Imam Malik, kullu qaulin yu'khad wa yutrak illal maksuma sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkataan seseorang itu bisa diambil dan bisa ditinggalkan kecuali Rasul yang maksum. Maka kalau sesuai Quran Sunnah silahkan diambil, kalau tidak sesuai silahkan ditinggalkan. Dan sebaiknya ketika ada berita yang datang kepada kita yang menyangkut saudara kita sesama muslim, maka kedepankan tabayyun, kedepankan untuk klarifikasi terlebih dahulu. Demikian pula ada kaidah laisal khobar kal muayyanah, berita itu tidak sama dengan melihat langsung. Sehingga prinsip kita bahwa bunga bank, denda bank itu adalah riba. Adapun pendapat orang lain di luar sana itu bukan merupakan bagian dari pendapat kita, sehingga kita tidak perlu untuk mengorek pendapat orang lain. Tetapi jika ingin tahu bisa ditanyakan kepada pihak yang bersangkutan langsung, atau bisa karena tokoh yang terkenal bisa dicari jejak digitalnya. Wallahu a'lam.